Salah satu doa paling favorit umat Katolik kepada Bunda Maria adalah Rosario, yang biasanya didaraskan di dalam keluarga ataupun kelompok doa di dalam sebuah lingkungan, wilayah, maupun gereja. Doa Rosario menjadi salah satu devosi paling berkembang selama bertahun-tahun oleh kesalehan umat Kristiani. Bulan Oktober sangatlah identik dengan bulan Rosario. Umat Katolik biasanya mendoakan doa Rosario lebih khusyuk pada bulan ini. Tentulah doa Rosario bukanlah sembarang doa biasa. Sudah banyak teman-teman dan saudara-saudara kita yang mendapatkan mukjizat dan pertolongan dari doa Rosario ini. Pasti ada beberapa di antara kita yang belum mengetahui bagaimana Rosario bisa berkembang hingga saat ini. Manfaat apa yang dapat kita rasakan setelah berdoa Rosario? Dan mengapa bulan Oktober sangatlah identik dengan bulan Rosario? Mari, kita ulas pertanyaan-pertanyaan ini lebih dalam sehingga kita semua dapat lebih mengenal dan memahami salah satu devosi paling terkenal bagi umat Katolik kepada Bunda Maria, yaitu Rosario. Salah satu doa favorit umat beriman kepada Bunda Maria adalah Rosario, yang biasanya didaraskan bersama-sama dalam keluarga atau kelompok doa di lingkungan atau gereja. Rosario adalah salah satu devosi yang berkembang selama bertahun-tahun dari kesalehan orang Kristen. Sejarah perkembangan Rosario. Pada abad pertengahan, ada banyak biarawan monastik yang tidak mampu berbahasa Latin, sehingga mereka kesulitan mengikuti doa ofisi. Maka mereka mengganti doa ofisi dengan mendaraskan 150 kali doa Bapa Kami. Jumlah doa Bapa Kami itu dihitung dengan seutas tali manik-manik atau tali terikat-ikat yang disebut Paternoster. Seiring dengan perkembangan devosi umat kepada Bunda Maria, kebiasaan mendoakan Bapa Kami dengan manik-manik itu bergeser kepada doa Salam Maria. Doa Salam Maria didaraskan dan dihitung dengan menggunakan tali Paternoster. Rangkaian doa Salam Maria yang didoakan 150 kali itu disebut Psalterium Marianum, artinya Kitab Mazmur Maria. Salam Maria sebanyak 150 terbagi atas 15 sepuluhan yang masing-masing didahului oleh doa Bapa Kami sebagai antifon dan ditutup kemuliaan sebagai doa tanggapan. Rosario kemudian berperan sebagai peniru sekaligus pengganti ofisi bagi kaum biarawan yang tidak bisa membaca. Rosario berasal dari kata rosarium atau Latin yang berarti taman atau karangan bunga mawar. Kata ini menyimbolkan ungkapan doa kita yang tulus terhadap Bunda Maria, bagaikan mawar indah yang harum mewangi, menunjukkan keunggulan Bunda Maria di antara wanita dan umat beriman pada umumnya, sebab ia penuh rahmat, Ratu Perawan dan Bunda Yesus. Sejak abad ke-12, doa Salam Maria mulai diulang-ulang selama mendaraskan doa tersebut untuk mengenang 5 sukacita Maria, yaitu kabar malaikat, kelahiran Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, dan pengangkatan Maria ke surga. Pada abad ke-13, 5 sukacita Maria itu ditambah dengan penampakan Tuhan kepada bangsa-bangsa kafir, Pentakosta, kunjungan Maria pada Elisabet, sehingga menjadi 7 sukacita Maria. Awal abad ke-14, ketika Eropa berkali-kali dilanda penyakit sampar yang mengerikan,
Berkembanglah pula devosi 7 duka cita Maria. Ketujuh duka cita Maria itu dikaitkan dengan 5 penumpahan darah Yesus, yaitu saat sakratul maut, waktu penderaan, dimahkotai duri, Yesus disalibkan, ditikam lambungnya, pedang yang menembus jiwa Maria, dan menghilangnya Yesus di Kenisa. Dengan munculnya mesin cetak pada abad ke-15, daftar peristiwa berupa 3 rangkaian gambar yang ditetapkan sebagai landasan doa Rosario makin dikenal di mana-mana. Daftar peristiwa ini disusun di Spanyol pada tahun 1488 dan disahkan oleh Paus Pius V ketika menetapkan Rosario sebagai doa yang sah pada tahun 1569. 3 rangkaian gambar masing-masing memuat 5 lukisan tersendiri, yaitu 5 duka cita Maria, 5 penumpahan darah Yesus, dan 5 sukacita Maria setelah kebangkitan Yesus. Inilah 15 peristiwa Rosario yang kita kenal hingga sekarang. Berdasarkan ensiklik Marialis Cultus dari Paus pendahulunya yang membicarakan tentang Rosario sebagai ringkasan Injil, Paus Yohanes Paulus II dalam ensiklik Rosarium Virginis Mariae merasa perlu melengkapi pola baru pada pola Rosario, yaitu peristiwa terang. Paus mengatakan, agar Rosario menjadi ringkasan Injil yang lebih utuh, tepatlah ditambahkan renungan tentang peristiwa-peristiwa amat penting dalam pelayanan Yesus di hadapan umum antara pembaptisan dan sengsaranya. Dalam tahun-tahun pelayanan publik, inilah misteri Kristus tampak paling jelas sebagai misteri terang. Selama aku dalam dunia, akulah terang dunia. Yohanes 9 ayat 5. Peristiwa terang ini ditempatkan sesudah peristiwa gembira dan sebelum peristiwa sedih dan mulia. Peristiwa gembira menggambarkan renungan sekitar inkarnasi dan kehidupan Yesus yang tersembunyi. Peristiwa sedih menggambarkan renungan yang berpusat pada sengsara Yesus. Peristiwa mulia menggambarkan kenangan akan kebangkitan Yesus. Penambahan peristiwa terang ini dimaksudkan untuk memberi kesegaran dan untuk mengobarkan minat baru terhadap doa Rosario dalam spiritualitas Kristiani sebagai jalan lurus menuju lubuk hati Yesus, samudera sukacita dan terang, sengsara dan kemuliaan. Makna biji Rosario. Sarana tradisional yang digunakan untuk berdoa Rosario adalah untaian biji-bijian. Pada awalnya, biji-biji itu sekedar alat hitung untuk menandai alur salam Maria. Namun, bila diperhatikan, biji-biji yang menyatu pada salib itu memberikan simbol dengan makna yang lebih dalam. Berawal dari salib, alur doa dimulai dan diakhiri. Hal ini melambangkan kehidupan dan doa orang beriman yang terpusat pada Kristus. Segala sesuatu dimulai dari Dia, tertuju kepadanya, dan lewat Dia dalam Roh Kudus sampai kepada Bapa. Beato Bartololongo melihat untaian biji-biji itu ibarat rantai yang menghubungkan kita dengan Allah. Sebuah rantai yang halus, karena haluslah ikatan kita dengan Allah yang adalah Bapa kita.
Ia adalah sebuah rantai putrawi yang menyerasikan kita dengan Maria, hamba Tuhan, dan terlebih dengan Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah, menjadikan dirinya seorang hamba karena kasih-Nya kepada kita. Untaian biji-bijian itu merupakan lambang ikatan relasi dan persaudaraan yang menyatukan kita semua dalam Kristus. Bulan Oktober didedikasikan sebagai bulan Rosario. Pesta Santa Perawan Maria Ratu Rosario berasal dari peristiwa kemenangan armada Kristen atas armada Turki dalam pertempuran Legato pada 7 Oktober 1571. Sejak saat itu, sebagai ucapan syukur atas kemenangan ini, Paus Pius kelima menetapkan suatu upacara peringatan untuk menghormati Rosario dengan tema Santa Perawan Maria Ratu Kemenangan, disisipkan ke dalam Misa Vatikan setiap tanggal 7 Oktober. Pada tahun 1573, pengganti beliau, Paus Gregorius ke-13, mengubah nama pesta itu menjadi Santa Perawan Maria Ratu Rosario dan memerintahkan agar dirayakan di semua gereja yang altarnya didedikasikan kepada Rosario Suci. Pada tahun 1671, Paus Clemens ke-10 memperluas perayaan pesta ini ke seluruh Spanyol. Setelah kemenangan pasukan Kristen atas Turki di Hungaria pada tahun 1716, Paus Clemens memperluas perayaan pesta Rosario Suci ini ke seluruh gereja. Dengan demikian, ada sejarah yang sangat kaya di balik pesta yang kita rayakan setiap 7 Oktober. Paus Leo ke-13 begitu yakin akan kekuatan Rosario dan dia sungguh mencintainya, sehingga beberapa kali ia menulis ensiklik mengenai Rosario. Dalam salah satu ensikliknya yang bernama Oktobri Mensae tertanggal 22 September, ia menetapkan bulan Oktober didedikasikan kepada Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Kekuatan buah-buah dan keistimewaan doa Rosario Suci. Doa Rosario bila direnungkan dengan kesalehan akan membawa kita kepada pengenalan penuh akan Yesus Kristus, membersihkan jiwa kita dari dosa, menganugerahkan kita kemenangan atas semua musuh-musuh kita, mempermudah kita untuk melatih keutamaan Kristiani, dan memperkaya kita dengan rahmat dan karunia Allah sebagai sarana yang ampuh untuk melakukan silih atas dosa ataupun kesalahan kita pada Allah dan sesama, membantu kita memperoleh segala macam rahmat dari Allah berkat daya kuasa-Nya. Beberapa kutipan pesan dan kesaksian iman para paus dan orang kudus mengenai keistimewaan doa Rosario. Suster Lucia, Rosario memiliki kuasa istimewa sehingga tidak ada satupun problem dewasa ini, betapapun sulitnya, yang tidak dapat dipecahkan dengan doa Rosario. Santo Louis de Montfort, Rosario Suci merupakan akar dan gudang berkat yang tak terhitung jumlahnya. Karena melalui Rosario Suci, orang-orang berdosa diampuni, jiwa-jiwa yang dahaga disegarkan, mereka yang terbelenggu akan dilepaskan ikatannya, mereka yang menangis menemukan kebahagiaan, mereka yang dicobai menemukan kedamaian, mereka yang miskin mendapatkan bantuan, hidup keagamaan diperbaharui, mereka yang bodoh diajar, manusia belajar mengatasi keangkuhannya,
orang-orang mati, jiwa-jiwa yang kudus, dihapus penderitaannya. Beato Bartolo Longo. Siapapun yang menyebarkan rosario akan diselamatkan. Paus Gregorius III. Doa rosario adalah sarana untuk meredakan murka Allah dan sebagai sarana memohon perantaraan Bunda Maria. Paus Leo ke-13. Kita menaruh harapan besar pada doa rosario. Semoga Allah, sebagaimana kita mohon, memberikan tempat yang terhormat kepada doa kesalehan ini. Semoga doa rosario ini dicintai dan dipraktekkan oleh umat beriman di kota maupun di desa, dalam keluarga ataupun dalam lingkungan kerja kita, dalam kelompok kecil ataupun besar, sebagai tanda iman Kristiani dan menjadi doa yang istimewa untuk memperoleh anugerah-anugerah ilahi. Paus Benediktus XV. Dia yang oleh gereja dipandang sebagai bunda rahmat dan bunda yang berbelas kasih, selalu menunjukkan kasihnya, terutama sekali bila orang menggunakan rosario sebagai pegangannya. Dan justru oleh karenanya, tata suci tidak mau kehilangan kesempatan untuk memuji buah-buah doa rosario pada Maria dan memperkaya doa rosario ini dengan karunia harta indulgensi. Paus Pius X. Marilah kita berdevosi pada perantaraan doa Santa Bunda Allah. Untuk memperolehnya secara lebih berlimpah lagi, kami menegaskan kembali keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh para pendahulu kami yang menetapkan bulan Oktober sebagai bulan yang dipersembahkan untuk Santa Perawan yang mulia dan menjadikan bulan itu sebagai bulan doa rosario di seluruh gereja. Paus Pius ke-12. Kami ingin menyatakan dengan tegas, doa rosario keluarga merupakan salah satu sarana yang paling berdaya guna untuk mencapai keberhasilan upaya yang sulit itu. Kami tidak jemu-jemunya ingin mengulangi bahwa kami meletakkan suatu harapan besar pada doa rosario bagi penyembuhan keburukan hidup yang menjangkiti zaman kita ini. Paus Yohanes ke-23. Doa rosario yang merupakan devosi kesalehan Kristiani di antara umat beriman dari ritus Latin memperoleh tempatnya yang khusus setelah misa kudus dan doa brevir untuk sarana partisipasi orang awam dalam sakramen-sakramen. Doa rosario adalah doa berdasarkan Injil, mengingatkan kita akan misteri-misteri keselamatan utama yang tersusun secara harmonis dan terlaksana dalam Kristus Yesus yang dikandung oleh Maria dan terlaksana dalam segenap misteri masa kanak-kanaknya yang mencapai puncaknya pada misteri Paskah. Janganlah Anda ketinggalan untuk bergiat dalam berdoa rosario, sebab doa ini sangat disukai oleh Santa Perawan dan tanpa henti sangat dianjurkan oleh para paus untuk menjadi olah kesalehan bagi umat beriman, sesuai dengan sabda Sang Guru Ilahi. Mintalah,
maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan menemukan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Paus Yohanes Paulus II. Bila didoakan dengan pelan dan dimeditasikan dalam keluarga, jemaat, atau secara pribadi, doa rosario akan membuat Anda perlahan-lahan melihat wajah Kristus dan bundanya, dalam mana doa itu akan menghadirkan semua peristiwa yang menjadi kunci penebusan kita. Doa rosario adalah doa manusia untuk manusia, karena doa rosario dapat mengungkapkan kesetiakawanan manusia. Doa rosario juga merupakan doa bersama dari orang-orang yang tertebus. Ia menjadi doa bagi semua manusia, baik untuk yang masih hidup maupun untuk yang sudah meninggal. Apabila kita berdoa rosario, kita tidak berdoa untuk satu orang saja, tetapi untuk semua orang. Tidak ada dari kehidupan Yesus dan Maria tampak dipadukan begitu dalam selain seperti yang dilakukan dalam rosario. Beato Carlo Acutis. Pasti mujizat yang dilakukan oleh perawan Maria selama penampakannya di bumi dapat sangat membantu untuk meningkatkan iman banyak orang. Bagaimana mereka bisa diabaikan? Dia sering bertanya, permohonan yang Bunda Maria dapat berikan kepada kita? Namun dia berkata, mengetahui iman kecil kita, dalam kebaikan keibuannya, Bunda Maria ingin melakukan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya dengan tepat untuk membantu kita percaya. Namun terlepas dari tanda-tanda yang menakjubkan ini, masih banyak orang hingga hari ini tidak peduli. Carlo sangat mencintai Bunda Maria dan tidak pernah melewatkan janjinya untuk berdoa rosario kudus yang ia sebut kencan yang paling romantis sepanjang hidup saya. Jadi, sudah makin paham dong tentang rosario dan kenapa para kudus selalu menyarankan kita untuk doa rosario setiap hari. Yuk, kita sama-sama doa rosario setiap hari dan kapanpun kita punya waktu. Para kudus juga dulu awalnya manusia biasa seperti kita. Jika mereka bisa, tentunya kita pasti bisa. Semangat semuanya, Tuhan memberkati.